Shalom alaikum. Pemirsa yang terhormat, yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita studi lanjut terkait kenosis. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita bacakan Filipians ya 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa morfe Elohim Teon ilahi ya. Jadi tidak menganggap kesetaraan equal Isa Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah ini masalahnya, rupa Allah, rupa Elohim, tapi saya menyatakan rupa ilahi, melainkan ayat 7 telah mengosongkan ekenosen dirinya sendiri dan mengambil rupa atau bentuk morfe seorang hamba dan menjadi bentuk kemiripan manusia. Morfe itu form of God, nature of God ya. Jadi walaupun dalam rupa Elohim ilahi, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ayat 7 telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa kemiripan likeness seorang hamba dalam menjadi sama manusia. Dan ayat 8, dan dalam keadaan sebagai seorang manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ekenosen. Jadi kenosis perkataan dari kenosen, likeness. Genesis 1 ayat 26 kita perhatikan. Berfirmanlah Elohim Hotheos, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar image, visual menu, ikona atau ikon, dan kemiripan likeness kitmuteno kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan langit, laut, dan ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Elohim Hotheos menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Elohim ikona, diciptakan laki-laki dan perempuan. Dia menciptakan mereka naon femin mikulir. Genesis 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa, his likeness, ideon, dan gambarnya, his image, ikona, lalu memberi nama Set kepadanya. Genesis 96 ya. Who shedded man's blood, by man is his blood shed for an image of God, an icon, Theo, jadi di genetik head he made man. Kolose 3 ayat 15, ia adalah gambar Elohim, Eikon, Toteu, gambar miliknya Elohim, yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Selanjutnya Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Eukon to kresatos auton. Jadi morfeteu boleh dikatakan semakna dengan eukon to teu. Dalau mendeskripsikan kemiripan rupa like atau likeness. Morfe noun akusatif feminine singular ya, oke. Ini artinya likeness ya. Looks like image. Morphe from external appearance ya, can be discerned through the natural sense of the nature, something used of Christ, contrasting mode of being pre-existent and human state from nature. Homoiousen noun akusatif family singular. Tanah homoiousen itu sama dengan likeness. Eukona noun akusatif, image, form, appearance, making similar. Eukon living manifestation of God from appearance. Selanjutnya Matius 22 ayat 20, maka ia bertanya mereka, gambar, ikon dan tulisan siapakah ini? Ketika Yesus mau menampak ditanya harus membayar pajak atau tidak itu ya, pada kaisar. Colossian, ia adalah gambar Allah. Eukon tuteu yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari sekarang diciptakan. Selanjutnya Hebrew 10 ayat 1, for the law having a shadow sekian of coming God, good things, not the very image icona of the immortal every year, by the same sacrifice that they offer continually is never able to make perfect those coming near. Nah, ekenosen ya, dari kenosis itu tadi ekenosen. Keno, the before power make of no meaning of effect. Keno, ini juga Sang Firman menjadi daging, hologos sarki egeneto, bentuk ilahi morfe teu. Yesus itu morfe sarki, berkenosis menjadi bentuk hamba, morfen dolo. Jadi morfe teo bentuk miliknya Allah karena genetif, bentuk merepresentasikanlah bentuk ilahi ini adalah identik dengan Allah Isa Teo. Namun awas, tidak bisa serta-merta Yesus adalah Allah itu sendiri, melainkan karakter actionnya saja sebagai Allah yang dinyatakan sebagai esensi ya. Bandingkan dengan kasus Yusuf Fir'aun. Yusuf diangkat menjadi penguasa penuh atas Mesir, merepresentasikan Fir'aun, Kejadian 41, 43 sampai 45, dan tentu saja tidak bisa dipahami saat itu bahwa Yusuf adalah Fir'aun. Lebih dramatik lagi Musa versus Fir'aun, Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihat aku mengangkatmu Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jelas, sangat jelas bahwa dalam kasus ayat tersebut bahwa Elohim Theon singular the true God, begitu juga Musa. Pertanyaannya, benarkah saat itu Musa menjadi adalah Allah? Tentu jawabannya tidak. Demikian. Lalu balik lagi Filipian 26 ya. Kita terjemahkan dari YLT, who being in the form of God. Nah,
Though it is not robbery to be equal to God. For noun, ya, nature, form. He is the image of the invisible God. Eikon. 2 Korintians 4 ayat 4 speaks of the glory of Christ, who is the image of God. Ya. Should shine on them. Kolosian 3 ayat 10 saya put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Genesis 1 ayat 26. Let us make man according to our image and according to likeness. Kai ekonam, emeteran, kai kat, doing, ya, doiosin, ekona noun singular, likeness image form, likeness image God of God, ikona. Ini maksudnya, gitu. Oke, selanjutnya, jadi dalam melukiskan Yesus berkaitan dengan Hotheos, Paulus menggunakan term morphe, form nature, Philip tadi, dan icon, image likeness form, Korintus maupun Kolose, pada dasarnya bermakna paralel atau sama, sinonim dalam konteks ini. Penggunaan dalam sains, morfologi ilmu bentuk, sistem kristal bisa dilihat dengan mikroskop, misalnya berbentuk kubus, prisma, dan seterusnya. Menurut BW 6, morfologi bahasa Ibrani misalnya dua kata pertama Genesis 1:20, Wayomer adalah wa dan amar dengan morfologi W partikel conjunction dan amar verb kalf, wow konsep imperfect third person maskulin singular satu. Jadi morfe ini di sini bermakna fisik kelihatan, padahal God tidak memiliki bentuk fisik. Jadi tentu bukan ini yang dimaksudkan Paulus, karena memang God invisible God. Demikian juga ketika salah satu murid Filipus minta Yesus menunjukkan sang Bapa, yakni Yahweh yang adalah Bapanya dan Allahnya, Yesus, Keluaran 16 ayat 4, Yohanes 6 ayat 32 dan Yohanes 20 ayat 17, Yesus sendiri menyatakan bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes John 14:8-9. Ini jelas bukan fisik Yesus, melainkan segala nature yang melekatnya. Jadi manusia Adam dan Hawa pada awalnya penciptaan oleh Hotheos, Genesis 1:26 baru, sebelum intervensi ular iblis, nampaknya tidak berbeda dengan Yesus menurut pemahaman Paulus dalam Filipus 2:6-7. Pernyataan Elohim bahwa akhir penciptaan sangat baik, Genesis 1:3-1, menegaskan bahwa penciptaan memang sempurna dan hasilnya tentu berkarakter ilahi. Dengan demikian, keputusan Yesus yang menganggap bahwa nature ilahi tidak perlu dipertahankan untuk menjadi rendah hati sebagai manusia, yaitu sebagai hamba taat kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Inilah yang dipahami oleh Paulus dalam kitab Filipi terkait dengan kenosis. Pesan inilah yang esensi disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi agar tidak mementingkan ego masing-masing, melainkan meladani Yesus ilahi untuk tidak mementingkan diri sendiri. Filipus 2 ayat 3-4, berbeda dari Adam dan Hawa yang justru ingin menyamai tanda kutip Allah atau Elohim. Kita teruskan. Kenosis, ekenosen sama sekali tidak membahas kesetaraan ilahi manusia Yesus terhadap Hotheos sang Bapa, melainkan bentuk morfe keidentikan ilahi isateu yang dimilikannya lah yang dikosongkan.
Paulus paham pernyataan Yesus sendiri bahwa Bapa lebih besar darinya, Yohanes 14:28, dan bahkan menempatkan Bapa sebagai Elohimnya, Yohanes 20 ayat 17 dan Wahyu 3 ayat 12. Demikian juga terkait dari hari dan saat. Yesus menyatakan tidak seorang pun tahu termasuk dirinya juga malaikat dengan menegaskan hanya Bapa saja yang tahu. Matius 24 ayat 36. Markus 13 ayat 32. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim, Hotheos adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, Toteu, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Bible describe God's nature in 4 ways. God is spirit, pneuma hotheos, Yohanes 4 ayat 24. His nature is not flesh and blood. God is also light, hotheos force. There is no darkness in him at all. 1 Yohanes 1 ayat 5. God is also love, hotheos agape, 1 Yohanes 4:16. Finally, God's nature can be compared to consuming fire. Hotheos, Emon, Sur, Pur, Katanaliskon, Ibrani 12 ayat 29. This word description provides some insight into God's nature and character rather than giving us a definition of Him. John 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, ini ya, jadi sifat keilahian Yesus ini. Yesus itu berkuasa atas nyawanya sendiri, tapi ini tugas ini yang diterimanya dari Bapakku, meskipun berkuasa. Ya. Hotheos sama dengan divine atau ilahi atau alahi. Exodus 31 ayat 3. Yahweh berfirman kepada Musa, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, ruah Elohim, pneumateon, roh ilahi dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Sementara itu LXE menyatakan ayat yang sama, and I have filled him with a divine spirit, pneumateon, roh ilahi of wisdom and understanding and knowledge to invent every word. Theon adjektif normal, akusatif neuter singular no degree. Oke ya. Sekarang kita cek Acts 17 ayat 29. Being therefore offspring of God, we ought not to think the Godhead to be like to gold or silver or stone, graving of art and device of man. Divine being, nah yang itu. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Exodus 35 ayat 31, dan dia telah memenuhinya dengan roh Elohim, ruah Elohim, jadi konstruk ruahnya, atau pneumateon, jadi ini kasus genetif, roh ilahi,
atau alahi dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Jadi Elohim bisa dipahami adjektif menurut LEE. Jad 9 ayat 23. Dan Elohim membangkitkan roh jahat. Baisilah Elohim ruah ra'ah. Oteos, pneuma, poneron di antara Abimelek dan warga kota Sikem sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Oke, kita teruskan ya. 2 Kronikel 15:1. Asalnya bin Obed dihinggapi roh Elohim atau pneuma kuriu. 24:20 roh Elohim pneuma toteu. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah, roh Eloah pneuma deteon masih di dalam lubang hidungku. Jadi maksudnya di sini roh ilahi juga boleh ya. Kita terjemahkan dulu. Roh Allah, ruah El, pneumateon telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi ini teion ini ilahi, ya, pneuma ilahi. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan rohku, ruhi. Tu pneumamu, engkau membebaskan aku ya YHWH Allah, YHWH Kuri Hoteteos yang setia. Ucapan Yesus di kayu salib, Lukas 23:46, Markus 15 ayat 37, Matius 27 ayat 50, dan Pemazmur Daud. Pemazmur Daud memiliki rohnya sendiri, sama dengan roh kita, Roma 8:16. Mazmur 1:4-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik, ruhakatoba, ya, itu menuntun aku di tanah yang rata. Note. Nah, gramatika frasa ini persis mirip dengan rohnya yang kudus. Tu pneuma auto, tu agion, His Holy Spirit. 1 Tesalonika ayat pasal 4 ayat 8. Apakah 1A dan 1B beda ataukah sama? Some. Let all that worship graven image be ashamed. Who boast of their idols, worship him all, ye his angels. Ibrani 1 ayat 5. Sepertinya Ibrani 1 ayat 6 merujuk gabungan dari Masoretic Text dan varian Septuaginta 97 ayat Mazmur 97 ayat 7, yakni gods yang dipahami sekumpulan entitas ilahi yang adalah dalam sidang para malaikatnya. Sepertinya tidak terlalu jelas siapa penulis Mazmur ini, tetapi Mazmur 90 ayat 1 merekamnya sebagai doa Musa dan setidaknya hingga sampai Mazmur 99. Narasi konteks pengantara ucapan langsung pastilah sang penulis Ibrani sesuai dengan pemahamannya. Ya. Ia, yang 1A, membawa anaknya. Sangat jelas hanya ada satu kepastian bahwa ia adalah Allah. YHWH. Lalu siapakah ia? B, yang mengucap dalam frase ia berkata pada Ibrani 1:6, apakah sama dengan 1A? Rasa-rasanya tidak. Oke ya. Narasi konteks rekaman isi ucapan langsung. B.
malaikat Allah yang juga paralel dengan B. God, his angel, malaikatnya menyarankan bahwa sang pengucap bukanlah Allah Yahweh itu sendiri, melainkan tentulah pemazmur 97 ayat 7. Sebab andai kata sang pengucap adalah Allah Yahweh sendiri, rekaman isi ucapan yang lurus secara gramatikal mestinya malaikatku, dan fakta rekaman tidak demikian. Lagi pula, kemungkinan Yahweh berkata dengan mensitasi sang pemazmur sangat ganjil, tidak masuk akal. Bila hanya demikian, maka lagi-lagi penulis kitab Ibrani mendemonstrasikan analisis tipologi direct property untuk para malaikat, yaitu ilahi, yang para malaikat ilahi yang mesti tunduk worship kepada sang anak Mesias. Ibrani 1:7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Siapakah ia dalam frase dalam frase ia berkata tersebut? Jadi ia ini siapa gitu ya. Non seruan. Dua non-seruan, RSV dan TNK menyalinnya your divine truth. Ini berarti bahwa God Elohim dipahami adjektif ilahi meskipun ternyata tidak sepaham dengan varian Gotheos, kasus nominatif. Makna paralel dengan keduanya adalah JPS dan NJP yang menyalin your throne given of God is, dan your throne is from God, yang laki-laki tidak sepaham dengan Gotheos nominatif. 3. Contoh lain, Roman 11 ayat 4. But what said the divine answer to Crematius Mos, to him I left to myself 7,000 men who did not bow a knee to Baal. Roman 11 ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, Gabar Elohim, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Sementara sebagian besar terjemahan berbahasa Inggris menyalinnya semacam the answer of God atau reply atau respon of God. Ini yang terjemahan bahasa Inggris KJV, RSV, BBE, ESV, dan seterusnya. Banyak pula yang menyalin semacam divine answer. YLT, JP Green, NRS, divine answer. Jadi jawab yang berkonotasi berbobot ilahi. Tambahan Tesalonika 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. The fullness of deity lives in bodily form, divine, ilahi atau godly. Sekarang kita mengalih ke penciptaan manusia. Genesis 1:26, and God said, let us make man, Adam and Anthropon, in our image according to our likeness, and let them rule over face of the sea and over fowl of the heavens and over cattle and over all the earth and over everything creeping thing that is creeping on the earth. Ayat ini mengindikasikan bahwa God berada dalam kawanan bicara yang kohortatif, itu sudah pernah kita jelaskan, other, us, dan manusia ciptaan mirip dengan image mereka bersama, our image, mirip gambar kita. Jadi God plus setidaknya memiliki suatu image yang sama
sedang dalam suatu sidang ketika mengatakan Genesis 1:26. Genesis 1:27, and God prepared the man in his image. Nah, ini his image, bukan our image. In the image of God, he prepared him, a male and female, he prepared them. Ayat ini jelas bahwa sang pencipta bukan God plus others dalam sidang tadi, melainkan hanya God dan manusia sesuai dengan image-nya. His image and juga image mereka bersama, yaitu our image, ya. Di sini disebutkan di sini tadi our image, ya, dalam Genesis 1:26. Berarti God dalam sidang dengan kawanan sidang mempunyai image yang sama. Ayat ini jelas, ya. Juga image mereka, our image. Kata ganti his mencerminkan kata ganti tunggal, bukan jamak. Benar-benar sang pencipta hanya God alone. Nah, jadi meskipun marilah kita membuat man, membuatnya itu masih dalam keadaan plural, kata kerjanya itu. Tetapi ketika ayat 27, God sendiri prepare, ini hanya singular. Oke, ya. Fakta munculnya frase our image should be the same as his image. Image God. Dengan kata lain, God's image itu in common. Image of others. Ya. Lalu jika demikian, what type of image is it? Untuk menjawab masalah image ini kita mesti berusaha tahu who are others. Siapa yang lain dalam sidang tersebut. Ternyata Alkitab merekam God pada suatu waktu bersama-sama dengan makhluk ilahi dalam suatu sidang ilahi. Sebagaimana kitab Mazmur 82. Problem Elohim plural, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Jika frase his image sama dengan Elohim image, dipahami pribadi Elohim plural yang terdiri dari Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah manusia sebagai ciptaannya juga memiliki karakter plural senada? Oke. Yeremia 23 ayat 8. Ya. Ini bentuk PHT-nya, lalu ini Yunani-nya, lalu ini contoh bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris Yeremia 23 ayat 28 menurut TBLAI. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah YHWH sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Oh, ini jelas ada Dewan Musyawarah YHWH, ya. Di sini dari Council of the Lord. Council of Yehovah. Oke, ya. Psalm 82 ayat 1. Psalm Asaf, God stand in the congregation of God. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Psalm of God Asaf, God had stood in the company of God. Lalu BHT-nya ternyata Elohim. Pada adat L, Bakreb Elohim Yespot. Lalu LXT-nya, ini bawahnya Theos Theon. Nah, sedangkan dalam LXE-nya, Psalmnya, God stand in the assembly of God. Nah, God G-nya kecil dan tapi ini plural, and in the midst of them will judge God. Hebrew 1:5, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikatku pernah ia katakan, anakku engkau,
engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ayat tersebut mengindekskan bahwa ada semacam sidang ilahi. Hebrews 1:6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dia itu Yesus, jadi malaikat harus menyembahnya. Analogi Yesaya 44:24. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang mengantarkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Frase ini termasuk kategori polar question. Siapakah yang mendampingi aku? Inilah satu fakta penulis person pribadi of God Yahweh. Yesaya 48:13, tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Noteku sama dengan Yahweh ayat 3 sebelumnya. Pertanyaan, siapakah yang dan berapa pribadi person yang melakukan pekerjaan atas bumi langit dan menyebut nama hasil ciptaannya? Akankah kita akan memahami tangan dan mulut merupakan dua person di luar terlepas dari YHWH? Rasa-rasanya tidak. Gitu. Oke, saya kira saya hentikan sekian dulu. Jadi jelas bahwa kenosis ini bukan kesetaraan dengan Allah ya, tapi kesetaraan ilahi. Nah, ilahi itu dipahami nature dari Yesus. Jadi Yesus itu manusia ilahi, tidak berdosa. Ilahi karena proses pemurniannya melalui Roh Kudus dan melalui perawan Maria. Karena itu tidak perlu kami jelaskan.